dengan Ustazah Zian di pelajaran tematik. Semoga kalian tetap selalu semangat ya dan sehat-sehat terus. Dan ingat, selalu minum air putih, makan sayuran, makan buah-buahan, makan makanan bergizi, dan minum vitamin. Semoga kalian tetap selalu sehat. Dan kalau yang sakit, semoga Allah mengangkat penyakitnya. Amin. Hari ini, hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020. Kita akan belajar kembali tematik, tapi kita sudah masuk ke tema 2. Tema 2, subtema 1. Ada apa aja sih di tema 2 subtema 1? Pembelajaran 1 dan 3. Nanti kita akan belajar tentang bentuk-bentuk sebuah benda. Nanti juga kita akan belajar tentang wujud-wujud benda. Nah, nanti kita tujuannya apa saja ya, bentuk-bentuk benda, benda apa saja, bentuknya seperti apa, dan wujud-wujud itu apa ya, wujud apakah benda-benda itu punya wujudnya seperti apa saja ya, nanti kita akan cari tahu. Dan kita juga akan belajar tentang perkalian, tapi perkaliannya masih dari sebuah gambar. Jadi kita melihat gambar dan kita akan mulai belajar perkalian tapi dari gambar. Dan juga kita akan belajar tentang nada di sebuah lagu. Jadi jangan kemana-mana, video hari ini kita akan belajar seperti itu. Dan sebelum mulai kita belajar, jangan lupa untuk kita membaca doa terlebih dahulu. Kita baca doa bareng ya. Ada berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, baca surat Al-Fatihah dan doa mau belajar. Oke, kita mulai ya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Doa selesai. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Semoga semua yang kita pelajari hari ini dapat kalian pahami. Dan semoga Allah membantu kalian untuk memahami materi hari ini. Oke, sekarang kita mulai ya pelajaran hari ini. Selamat menyaksikan video ini. Sekarang kita lihat ruang tamu di sini. Di sini ada ruang tamunya si Nunu. Nah, ruang tamunya si Nunu terdapat berbagai macam benda. Apa saja ya? Ada jam dinding, ada gantungan baju, ada televisi, ada lukisan foto ya, dan masih banyak lagi. Nah, di sini benda-benda tersebut membentuk sebuah bentuk benda. Bentuk benda itu apa ya Ustazah? Bentuk benda itu ada yang segitiga, ada yang persegi, ada yang kotak. Pasti kalian sudah bisa dan sudah hafal ya bentuk-bentuk benda itu seperti apa. Sudah tahu bentuk-bentuk benda seperti apa. Nah, kira-kira bentuknya apa saja ya? Coba kita temukan yang berbentuk segitiga. Nah, betul, ini adalah benda yang berbentuk segitiga. Nah, kalau yang berbentuk lingkaran, yang mana ya? Nah, betul, itu berbentuk lingkaran. Jam dindingnya Nunu membentuk sebuah lingkaran. Jadi bentuk bendanya lingkaran ya. Kalau televisi, kira-kira bentuknya apa ya? Ya, televisi berbentuk persegi panjang. Sama seperti lemari dan sofa berbentuk persegi panjang. Nah, kalau telur bentuknya apa ya?
Ya, telur itu bentuknya bukan lingkaran, tapi telur itu berbentuk oval atau biasanya kita bilang lonjong. Jadi telur itu bukan lingkaran ya, tapi oval atau lonjong. Jadi lingkarannya itu nggak sempurna, agak gepeng sedikit. Setelah ini Ustazah akan tampilkan beberapa bentuk-bentuk sebuah benda. Setelah kita belajar bentuk-bentuk benda, kita akan belajar tentang wujud benda. Wujud benda itu ada apa saja ya? Nah, sekarang kita lihat penjelasan berikut ini. Kalian tentunya tahu sekali ya gambar ini. Ini gambar kursi. Bisakah kalian memegangnya? Apakah bentuknya bisa berubah-ubah? Tentu saja tidak, karena kursi adalah benda padat. Nah, sekarang coba kamu lihat gambar ini. Tentunya kalian setiap hari pasti menyentuh air. Kita semua butuh air, baik untuk minum, mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya. Tahukah kalian air berwujud apa? Bagus, air berwujud cair. Sekarang coba kamu perhatikan gambar balon berwarna-warni ini. Apakah yang membuat balon yang tadinya kempes bisa mengembang? Ya, balon berisi udara, sehingga ia dapat mengembang. Menurut kalian, apakah wujud udara itu? Betul, udara wujudnya gas. Coba kalian sebutkan benda apa lagi ya yang berwujud gas? Sekarang, mari lihat pensil ini. Ketika pensil ini dipegang dan diletakkan di dalam tas, bentuknya tetap sama, tidak berubah. Sekarang, coba kalian lihat kain ini. Kain ini juga benda padat, akan tetapi bentuknya bisa berubah. Bentuk awalnya adalah sehelai kain, kemudian dipotong dan dijahit, sehingga berubah bentuk menjadi sebuah baju. Nah, benda padat juga dapat berubah bentuknya dengan cara tertentu. Contohnya ya kain ini. Perhatikan ini. Mengapa bentuk air dapat berubah-ubah? Betul. Benda cair dapat berubah sesuai dengan wadahnya. Jika kita menuangkan air ke dalam gelas, maka bentuk air seperti gelas. Tetapi, jika menuangkan air ke dalam mangkok, maka bentuknya seperti mangkok. Dan jika kita menuangkannya air ke dalam botol, maka bentuknya seperti apa, hayo? Ya, bentuknya berubah seperti botol. Nah, selain bisa berubah-ubah, ternyata benda cair juga dapat menempati ruang dan mempunyai massa. Seperti yang bisa kita lihat di Globi. Air yang tumpah membuktikan bahwa seluruh ruangan gelas sudah terisi oleh air. Mengapa demikian? Itu terjadi karena air mempunyai massa. Hal ini bisa kita lihat ketika kita mengangkat gelas kosong, maka terasa akan lebih ringan dibandingkan jika kita mengangkat gelas yang sudah berisi air. Selain mempunyai massa, benda cair juga mempunyai sifat bahwa permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Akan tetapi, jika mendapat usikan, permukaan air tidak lagi datar. Coba kamu perhatikan ini. Kalian tentunya pernah melihat air sungai atau air terjun. Kemanakah airnya mengalir? Ya, benda cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah seperti air terjun ini. Benda cair juga dapat melarutkan zat tertentu, seperti saat kamu membuat es teh manis. Jika secangkir teh pahit kita berikan sesendok gula pasir,
kemudian diaduk. Maka kita akan memperoleh secangkir teh manis. Itu karena gula pasir dapat larut dalam air teh, sehingga rasa air teh menjadi manis. Air dapat melarutkan zat atau bahan tertentu, sehingga air disebut zat pelarut. Sedangkan air dan zat yang terlarut di dalamnya disebut larutan. Sekarang lihat balon ini. Apakah yang terjadi jika balon ini ditiup? Balonnya akan mengembang, bukan? Benda gas terdapat di mana-mana. Iya, karena di permukaan bumi ini selalu dikelilingi oleh benda gas yang disebut udara. Seperti udara di dalam balon ini. Benda gas menempati ruang dan bentuknya dapat berubah-ubah sesuai dengan ruang yang ditempatinya. Benda gas juga mempunyai massa loh. Nah, coba bandingkan balon kempis dan balon berisi. Jika kita timbang, maka balon berisi udara tentunya akan lebih berat, bukan? Sekarang kalian sudah tahu tentang berbagai wujud benda. Apakah kalian bisa menyebutkannya satu persatu? Betul sekali. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Bagus, menyenangkan sekali, bukan? Perhatikan gambar di sini. Di sini Ustazah mempunyai kotak. Nah, kotaknya ada berapa? Ada 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 kotak di sini. Dan kita lihat, setiap kotak, satu kotak terdapat kelereng. Ada berapa kelereng di satu kotak? Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kelereng yang di setiap kotak. Nah, satu kotak ada 8 kelereng. Maka semua kotak yang ada di sini ada berapa kelerengnya semuanya? Ya, ada 32. Kenapa 32? Jadi 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8. 8-nya ada 4. Jadi 32. 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 sama dengan 32. Atau bisa kalian sebutkan sekarang, yaitu 4 dikali 8 sama dengan 32. Nah, sekarang Ustazah akan menggambar 2 buah kotak. Ya, 1, 2. Nah, ada 2 buah kotak. Nah, di dalam kotak, satu kotak Ustazah akan isi 4 lidi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Di sini Ustazah masukkan 4 lidi, ya. Di 2 kotak, satu kotaknya Ustazah isi 2 lidi. Jadi ada berapa lidi di dalam kotak ini? Ya, bisa kalian hitung seperti ini. Ada 4, di sini ada 4, di sini ada 4, berarti 4 tambah 4 sama dengan 8. Atau karena kalian sudah melengkas 2, jadi kalian bisa bilangnya yaitu 2, artinya 2 kotak dikali 4. 4 itu isi dari satu kotak ini. Ada 4, jadinya sama dengan 8. Oke? Jadi 2 kotak isinya 4 lidi, jadi sama dengan 8 lidi. Jadi lidinya ada 8. Ular naga panjangnya bukan kepala, menjalar-jalar selalu kian kemari. Umpan yang lezat itulah yang dicari. Ini dianya yang terbelakang. Ular naga panjangnya bukan kepala, menjalar-jalar selalu kian kemari. Umpan yang lezat itulah yang dicari. Ini dianya yang terbelakang. Nah, tadi kalian sudah mendengarkan lagu main ular-ularan ciptaan Ibu Sud.
Nah, apa sih lagu? Lagu itu terdiri dari unsur musik, yaitu ada nada, ada irama, ada melodi, harmoni, dan ada juga syair. Nah, sekarang syair apa sih? Syair berupa kata-kata di setiap lagu. Contohnya, tadi di lagu yang tadi itu, contohnya syairnya itu ular, naga, panjangnya, bukan, kepalang, dan nah itu termasuk syair. Nah, sedangkan nada adalah bunyi yang beraturan. Panjang nada adalah lama suatu nada dibunyikan. Panjang nada dihitung dengan satuan ketuk. Nah, di setiap lagu pasti ada nih yang seperti ini, ada sebuah angka-angka ya. Nah, angka itu merupakan not angka ya. Jadi ada nada yang satu ketukan. Nah, nada yang satu ketukan adalah itu yang berupa angka saja. Jadi setiap angka itu merupakan nada satu ketukan. Sekarang ada gambar lagi nih. Nah, di situ ada yang dilingkari yaitu 3 dan titik. Ada angka dan ada titik. Nah, tadi kan angka itu merupakan satu ketukan. Jadi kalau ada titik berarti satu ketukan. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi kalau ada angka di belakangnya titik berarti itu artinya 2 ketukan ya. Jadi kalau ada angka di belakangnya titiknya ada 1 berarti artinya 2 ketukan. Itu dia pelajaran kita hari ini. Gimana? Sudah mengerti kan? Tadi kita sudah belajar tentang bentuk-bentuk benda, ada benda lingkaran, segitiga, persegi. Kita juga sudah belajar tentang wujud-wujud benda, ada benda cair, padat, gas. Pasti benda-benda tersebut sering kalian temukan di mana-mana, bahkan di rumah kalian sendiri. Terus kita tadi juga sudah belajar tentang perkalian, konsep perkalian dari sebuah gambar. Nah, nanti kalian pelajari terus ya, dan kalian latihan terus gimana cara menghitung perkalian. Terus kita juga tadi belajar tentang nada dari sebuah lagu. Tadi kita sudah bernyanyi bersama ya, dan semoga kalian sudah mengetahui nada itu seperti apa. Oke, terima kasih yang sudah menonton video Ustazah kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan semoga kalian bisa tetap memahami materi hari ini. Dan jangan lupa untuk kalian tetap murojaah, terus semangat belajar walaupun belajarnya di rumah, dan semoga kalian tetap sholat 5 waktu. Ya, ingat sholat 5 waktu harus dikerjakan karena itu wajib bagi umat Islam. Terima kasih yang sudah menonton video Ustazah hari ini. Semoga kalian bisa memahami materi video ini. Dan Ustazah minta maaf kalau ada kesalahan dari video ini. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.